Alright everyone, pada video kali ini saya akan membahas tentang condition pada structure text. Kita pakai PLC CP1L dan masuk ke function block, insert function block, structure text. Pada structure text kalian klik kanan, terus sthelp. Nah di sini ada beberapa banyak penjelasan-penjelasan tentang structure text. Mulai dari sini kalau mau lihat. Ini bisa kalian baca lah satu-satu. Nah, tapi di sini kita hanya bahas if. Oke, apa itu if? If itu kondisi jika. Oke, kita baca di sini if expression 1, maka statement list 1 and if. Nah, jadi yang wajib itu if express 1, then statement list 1 dan and if. Apa itu express 1, apa itu statement list 1? Nah, di sini ekspresi 1 dan ekspresi 2 harus ini maksudnya evaluate to a boolean value itu maksudnya kondisinya itu true atau false. Jadi kita lihat di contoh ini, jika A lebih dari 0 maka kondisinya akan menjadi true. Jika A bernilai 1 maka kondisinya menjadi true. 1 kan lebih dari 0, maka kondisi yang di bawah ini akan turn on atau dieksekusi. Oke. Nah, else if, then, dan else ini optional jikalau ada kondisi yang lainnya yang harus dipenuhi. Oke, mungkin langsung saja lah ya. Misalnya if PB1 bernilai true, then and if, maka lampu 1 bernilai true. Nah, oke. Input. Masalah dari langsung deklarasikan input atau output langsung di sini itu ya kadang tidak timbul seperti lampu 1 ini, maka harus dari sini lampu 1. Oke. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa membaca bagaimana program ini bekerja. Nah, di sini jika PB1 bernilai true, maka statement di antara then dan and if ini akan dieksekusi. Oke. Lampu 1 akan bernilai true. Section, kita masukkan function blocknya. F test. Oke, ini pakai tombol, ini pakai output. Oke, gas. Nah, di sini jika tombol 1 ditekan atau bernilai 1, maka lampu menyala. Jika lihat di sini, nah di sini kan 1 dan 1. Oke, jika tombol 1 dilepas, maka lampu tetap menyala karena di sini. Oke, masuk lagi ke function block. Nah, karena jika tombol 1 ditekan, maka lampu 1 akan hidup. Nah, jika maupun tombol 1 mau ditekan, dilepas lagi, lampu 1 tetap hidup. Karena tidak ada statement yang mendeklarasikan bahwa lampu 1 itu harus mati. Nah, jadi bagaimana cara mematikan lampu 1? Ya, kita pakai tambahan kondisi lagi, yaitu else if. Oke, di sini else if. Nah, else if ini hampir sama dengan if, tetapi tidak menambah and if lagi. Jadi else if expression 1, maka PB1 sama dengan false, then lampu 1 sama dengan false. Nah, jadi seperti ini.
Jangan lupa di setiap statement itu harus diberi tanda titik koma. Dan pada expression kita tidak perlu menginput titik 2. Jadi hanya sama dengan seperti ini. Oke. And if juga perlu semicolon atau titik koma pada akhir kata. Oke, kita simulasi. Nah, tombol 1 ditekan, lampu hidup, tombol 1 dilepas, lampu mati. Jadi jika tombol 1 ditekan, maka lampu akan hidup. Jika tombol 1 tidak ditekan, maka lampu akan mati. Nah, jadi ini dua kondisi yang berbeda, jangan disamakan. Jadi ini hanya salah satu yang bekerja. Jadi kalau ini false, ya yang ini yang bekerja. Kalau ini true, yang ini yang dieksekusi. Paham? Ya paham. Kalau tidak paham, silakan komen di kolom komentar, oke? Nah, terus apakah ada cara lain? Ya ada. Kita bisa langsung pakai else. Seperti ini, else. Oke. Else. Nah, kalau pakai else, kita tidak perlu mendeklarasikan then. Jadi else satu false. Jadi apa maksud dari else? Jadi jika PB1 true, maka lampu 1 true. Nah, selain kondisi dari itu, maka lampu 1 akan mati. Selain kondisi dari true. Nah, kebetulan ini kan tipe datanya kita pakai boolean. Jadi selain dari kondisi true, yaitu cuma ada false. Nah, maka dari itu jika ini kondisi false, maka lampu 1 menjadi false. Seperti itu. Nah, jadi simulasi lagi. Hidup, mati. Seperti itu kan sama saja. Nah, mungkin ini karena kita pakai kondisi, let's say ini kan kondisi boolean. Jadi cuma ada dua kondisi, 0 atau 1, atau true atau false. Jadi tidak kurang kelihatan lah ya guys. Oh iya, by the way, tadi kan jika lampu 1 ditekan, jika tombol 1 ditekan, lampu akan hidup, dan jika dilepas, lampu akan mati. Nah, itu juga bisa digunakan tanpa condition, tanpa if. Kita juga bisa pakai seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Lampu 1 bergantung dengan lampu PB1. Jika PB1 bernilai off atau PB1 tidak ditekan, maka lampu 1 akan mati. Jika PB1 bernilai on atau ditekan, lampu 1 akan hidup. Seperti itu. Nah, bagaimana ini jika kita membuat program yang agak kompleks lah? Bagaimana jika program counter, misalnya jika tombol 1 ditekan sekali, akan counting akan menjadi 1. Jika tombol 1 ditekan 2 kali, counting bernilai 2, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita buat output. Output itu counting. Oke. Nah, ini tipe datanya bukan boolean. Kita ubah. Di sini saya hanya akan yang bernilai positif ya. Berarti UENT atau unsigned INT. Nah, jika kalian ingin belajar lebih detail tentang tipe data, go back to the previous video. Oke. Video sebelumnya. Oke, ini counting, terus di sini if PB1 bernilai PB1, then and if counting bernilai ditambah 1. Oke. Terus if lagi, then jangan langsung if counting
Nah, di sini mungkin kita tambah lagi lampu 2. Lampu 2 counting bernilai 0, then jangan bernilai 0. Jika counting bernilai 1, then and if lampu 1 akan hidup, else if counting bernilai 2, then lampu 2 akan hidup dan lampu 1 akan mati. Seperti itu. Lampu 1 akan mati. Lampu kok lampu lagi. Nah, sini. Nah, di sini kita buat lampu 2 akan mati. Nah, ini agak kompleks ya, guys. Nanti saya jelaskan setelah selesai. Oke, apakah program ini sudah selesai? Mungkin harus dicek biar tahu apakah ini sudah selesai atau belum. Oke, kita lihat dulu. Oh ya, ini untuk resetnya belum. Else oke, mungkin kita pakai else if dulu lah biar agak paham dikit. Else if counting bernilai 3, maka counting bernilai 3, maka counting bernilai 0. Oke. Mulai. PB1 lampu 1 counting di 0 counter, terus ini 101 lampu 2. Oke. Kita klik tombol. Nah, di sini kan lihat nilainya ini cepet ini. Ini sekian mikrosecond, guys. Jadi, kenapa seperti ini? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kan structure text ini membaca dari kiri ke kanan terus sampai bawah. Nah, ini dia membaca jika PB1 ditekan maka counting bernilai 0 awal-awal sama dengan counting 0 ditambah 1. Seperti itu. Jika bernilai 1 maka ini akan dieksekusi semua. Jika bernilai 1 maka ini true, lampu 2 false, bernilai 2 true, ini false, sampai bernilai 3 counting menjadi 0 lagi. Nah, ini memang dieksekusi seperti pada standarnya. Nah, kenapa kita tidak melihatnya atau kenapa cepat sekali? Ya, karena ini kan kita tekan PB1. Ini dia dieksekusinya sekian mikrosecond. Terus kembali lagi ke atas secara looping. Eksekusi ke sini, kembali ke atas lagi, sini. Nah, jadi kan kita tekan tombol itu ya sepersekian detik. Maka dari itu ya kalau mikrosecond kan tidak kelihatan oleh mata. Jadi ya seperti itu. Tidak sesuai. Karena kita tekan terus, ini akan dieksekusi terus gitu. Nah, makanya itu bagaimana caranya biar jika PB1 ditekan sekali, counting berjalan. Ditekan 2 kali, counting berjalan lagi. Nah, maka dari itu kita tambah yang baru. Namanya habis baterai. Bentar. Oke. Terlalu previous state. Nah, ini. Jadi and not kita buat di sini. And not previous state sama dengan true.
Nah, jadi maksudnya di sini jika PB1 bernilai true dan not previous state true. Not previous state true. True ini maksudnya itu jika previous state sama dengan false, seperti itu. Kan ada and not. Mungkin ada materi lagi tentang and not or XOR ya. Mungkin another video lah. Nah, jika PB1 bernilai true and not previous state true, jika PB1 bernilai true dan previous state bernilai false, maka counting akan menghitung sampai sini. Nah, di sini kita harus tambah, boleh di sini juga previous state bernilai sama dengan PB1. Untuk menyesuaikan jika tombol 1 ditekan, dilepas bernilai 1, countingnya menghitung dan seterusnya. Oke, PB1 true, dan jika PB1 true dan previous state tidak true, maka counting berjalan. Nah, di sini jika previous state tidak pakai di sini previous state akan sama nilainya dengan PB1. Kan jika ditekan tadi true PB1, jika PB1 tetap ditekan, PB1-nya juga menjadi true di sini, maka previous state bernilai true juga. Jadi jika previous state bernilai true juga, berarti ke atas lagi dia looping. Jika previous state bernilai true seperti yang di sini tadi, nah maka ini akan tidak dieksekusi sampai previous state tidak bernilai true lagi. Nah, previous state tidak bernilai true dan PB1 true, maka counting akan menyala. Oke, mungkin agak complicated ya guys kalau dijelaskan seperti itu. Maka dari itu kita akan langsung simulasi. Oke, tombol 1 ditekan, bernilai 1 dan lampu 1 akan menyala. Ditekan kedua kalinya, bernilai 2, lampu 2 akan menyala. Ketiga kalinya, counter bernilai 0, lampu 2 tetap hidup. Ketiga kalinya seperti ini. Ya, dia akan looping. Ditekan sekali menjadi 1, tekan 2 kali 2, tekan 3 kali dia reset. Oke. Nah, untuk kondisi countingnya itu di sini. Nomor-nomor dari counting. Nah, di sini kan kita bisa lihat jika bernilai 1 tadi, lampu 1 akan hidup, lampu 2 akan false. Lampu 2 false ini kita deklarasikan biar lampu 2-nya mati. Jika counting bernilai 2, maka lampu 2 akan true dan lampu 1 akan false. Jika bernilai 3, maka counting akan 0. Nah, di sini tadi kita kurang tentang saat bernilai 0. Nah, saat bernilai 0 tadi seharusnya itu harus mati semua lampunya. Nah, di sini tadi masih ada lampu 2 yang tetap hidup. Karena ya tidak dideklarasikan untuk mati lampu 2 saat counting bernilai 0. Nah, maka dari itu kita bisa tambah dari sini seperti ini. Counting 0, counting sama dengan 0, true. Oke, then apalah itu, lampu 2 sama dengan false. Nah, bisa juga itu cara pertama tadi. Bisa juga oke, bisa juga pakai else lampu 2 false.
lampu 1 false. Oke. Nah, di sini maksudnya jika nilai counting itu bukan 1 atau bukan 2 atau bukan 3, maka kondisi ini akan dieksekusi. Jadi selain dari kondisi ini, maka kondisi ini akan dieksekusi. Oke, paham? Semoga paham. Eksekusi. Ditekan. Oke, Ctrl J ke reset. Nah, akan 0 semua. Nah, bagaimana jika counter ini kita ubah ke 4? Oh, tidak bisa. Nah, jadi kita tidak bisa mengubah nilai ini secara langsung dari program utama. Tidak bisa mengubah nilai memori pada function block di program utama. Counting. Nah, dari sini juga tidak bisa sepertinya. Ya, itu tentang function block. Jadi tidak bisa kita ubah seperti biasanya, kan bisa diubah langsung. Jadi function block tidak bisa. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jikalau kalian terdapat pertanyaan atau ada penjelasan saya yang masih belum detail, silakan feel free to ask in the comment section.